Hai semua, selamat datang di Bincang Chat bersama Nippon Paint Indonesia. Perkenalkan, saya Endah selaku tim leader. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Ekswin Subianto selaku Kepala Depot Cabang Semarang. Apa kabar nih Pak Ekswin? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Endah. Oke, masih tetap puasa dan semangat nih ya Pak? Amin, insya Allah. Oke. Nah, karena hari ini kita ada Bapak Ekswin selaku Kepala Depot Nippon Paint Cabang Semarang yang tentunya dia lebih paham masalah pengecatan cat kayu ini. Nanti kita bakalan tanya-tanya lebih dalam lagi ya Pak ya. Oke, silakan Mbak Endah, kita welcome kok. Oke Pak Ekswin, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana sih persiapan substrat yang digunakan untuk mengaplikasikan pada cat kayu nih Pak? Jadi persiapan pengecatan untuk kayu yang sudah dicat, kita harus benar-benar mengetahui kondisi kayu, ya. Yang pertama mungkin kita harus bersihkan kayunya nih dari debu dan kotoran, ya. Bisa jadi juga kita main amplas, Mbak. Karena kan kayu yang udah dicat, dia ada beberapa cat yang masih menempel ya. Nah, itu perlu diamplas. Nah, perlu juga cat dasar, Mbak. Kalau dibutuhkan, itu lebih bagus lagi. Oh, jadi gitu ya Pak Ekswin. Jadi kita tetap harus perhatikan dulu nih pre-treatment sebelum mengaplikasikan cat kayu tersebut. Bener banget Mbak Endah. Karena persiapan pengecatan sangat penting kan. Seperti awal tadi saya sampaikan, harus dicek dulu nih. Bersih nggak kayunya, sudah siap dicat belum ya. Kalau sudah clear semua, baru bisa diaplikasikan top coat-nya atau yang namanya cat akhir, begitu. Oke, nah Pak Ekswin, kalau semisal nih kita mau ngecat kayu menggunakan produknya Nippon Paint, nah itu apa aja sih Pak untuk produknya dan gimana sih Pak biar dapat hasil maksimal pada pengecatan kayu tersebut? Oh, jadi ada 2 poin Mbak Endah ya untuk pengecatan hasil maksimal. Yang pertama, pastinya harus persiapan pemekaan tadi itu ya, bersihkan dan lain-lain. Yang kedua, Nippon Paint punya namanya pasti. Itu kalau di nama singkatan, kalau diperpanjang namanya paket sakti dari Nippon Paint. Wow, apa sih Pak sebenarnya paket sakti dari Nippon Paint ini agar teman-teman juga tahu, terutama untuk pengecatan pada substrat kayu? Baik Mbak Endah, saya jelasin ya. Paket sakti itu adalah rangkaian pengecatan lengkap dari Nippon Paint ya. Dan pada hari ini kita lagi bahas mengenai pengecatan kayu, makanya di sini juga ada produk-produk dari Nippon Paint yang rangkaiannya lengkap untuk mengaplikasikan di substrat kayu. Nah, saya jelasin ya Mbak. Yang pertama, kita ada namanya Bodelak Undercoat Wet. Ini adalah cat dasar kayu ya, yang berbahan dasar alkit. Itu fungsinya untuk sebagai cat dasar di kayunya sendiri. Contoh kayak gini Mbak. Nah, ini kayu, ini adalah Bodelak Undercoat-nya. Begitu ya Mbak ya. Habis itu, satu lapis kita kasih yang namanya top coat atau cat akhir, namanya Nippon Bibrand 1000. Ini juga berbahan dasar alkit dan jadinya setelah dicat ini akan menempel sangat kuat Mbak Endah antara cat dasar dan top coat-nya. Begitu. Nah, untuk pengecatnya sendiri Mbak Endah, di Nippon punya namanya Nippon Bibrand Tinter. Itu kita sebut juga Tinter Bay. Jadi lengkap Mbak, satu paket. Nah, jangan lupa lagi Mbak, kalau mau ngecat pakai kuasnya Nippon Paint ya. Pasti hasilnya maksimal nih ya kan? Kelihatan kan Mbak ya? Oke. Yes. Atau rollernya Nippon Paint karena kita sudah pasti lengkap deh. Nggak usah khawatir. Jadi teman-teman semua kalau mau ngecat pakai Nippon Paint semua ada begitu. Wow. Dan hasilnya pasti maksimal begitu. Wow. Wah, jadi lengkap banget ya Pak mengenai paket sakti kayu dari Nippon Paint ini. Sudah ada cat dasar, top coat, thinner, bahkan kuas juga ada dari Nippon Paint. Bener banget Mbak Endah, Nippon Paint memiliki jaminan 100% akurat dan konsisten di seluruh produk-produknya. Ditambah lagi, untuk proteksi paket sakti, pasti itu ada garansinya juga deh, gitu. Wah, mantep ya Pak ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman. Kalau semisal
ada lubang ya Pak, atau ada celah di antara pintu yang terbuat dari kayu dengan kusen, atau ada juga lubang di area pintu tersebut Pak. Ada nggak sih solusi dari Nippon Paint juga? Oh, pasti bisa Mbak Indah. Untuk pengisi celah, kita merekomendasikan itu yang namanya all purpose sealant ya. Ini lem Mbak, tapi itu bisa digunakan untuk mengisi celah. Dan ini juga bisa dicat, begitu. Nah, jadi Nippon Paint bukan hanya memiliki produk cat, tapi kita juga punya sealant dan aksesoris asli dari Nippon Paint. Wah, berarti super lengkap sekali ya Pak untuk produk dari Nippon Paint ini, apalagi penjelasan Pak Exwin juga super lengkap sekali. Nah, kita kan juga nggak mungkin dong Pak tanya-tanya terus ke Pak Exwin dong. Ada nggak sih Pak teman-teman yang lain mungkin bisa tanya tentang produk-produk Nippon Paint atau pengecatan yang benar untuk menggunakan produk Nippon Paint ini? Gampang banget Mbak Indah, sekarang udah zaman modern ya kan. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai seputar cat Nippon Paint, silakan langsung aja WhatsApp ke nomor WA care-nya Nippon Paint, ada di 0811 1283 028 ya. Terus Nippon Paint juga memiliki sosial media seperti IG ya, di kontak sosialnya ada di @nipponpaintindo, terus juga ada @nipponpaintregion 3, terus kita juga punya YouTube, TikTok maupun Twitter, begitu sih Mbak. Oke, berarti untuk sosial media Nippon Paint juga lengkap banget ya Pak ya? Betul. Nah, saya kira cukup nih Pak Exwin untuk bincang cat hari ini dengan semua informasi yang lengkap mengenai pengecatan dan tentunya hal-hal yang berhubungan pengecatan kayu. Nah, terima kasih Pak Exwin atas waktunya hari ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Sama-sama. Sampai jumpa di bincang cat selanjutnya.